Kali ini kita akan ngerumpiin salah satu perusahaan yang baru sebenarnya, tapi dia lagi booming di kalangan banyak orang. Khususnya di kalangan yang menyukai tentang bisnis, investasi, wirausaha, UKM. Nama perusahaannya adalah Santara. Ya, mungkin teman-teman Brodari juga sudah mulai tahu dan banyak sering mendengar tentang perusahaan Santara ini, di mana Santara ini berfokus kepada equity crowdfunding. Ya, istilah asing dan memang bahasa asing dan istilah asing bagi kebanyakan orang di Indonesia. Karena ini memang jenis perusahaan baru ya, P2P lending, jadi lebih cenderung bahasa umumnya itu urun dana, patungan, ya, seperti itu. Jadi perusahaan Santara ini adalah perusahaan patungan uang untuk modal usaha, seperti itu. Tapi ada sosok yang berhasil mempromosikan perusahaan Santara ini. Dia adalah Mardigu Mowik Prasentio, lebih dikenal dengan Bosman atau julukan lainnya adalah si Sontoloyo. Karena memang sosok si Bosman ini sedang cerewet-cerewetnya sekarang ya, di dunia maya. Dia memberikan narasi-narasi video narasi yang bukan hanya memberikan kritik, koreksi, tapi juga memberikan solusi bagi siapapun yang ada di pemerintahan atau di lingkaran-lingkaran kekuasaan di Indonesia. Nah, kita nggak mau kebahas ke itunya, tapi sosok Santaranya sendiri. Nah, kebanyakan orang yang sekarang tergabung dalam Santara sebagai seorang investor, tentunya saya melihat ya, saya perhatikan itu 80-90% mereka berada sekarang di Santara, bergabung dengan Santara, menginvestasikan uangnya di Santara itu berkat sosok seorang Bosman. Saya yakin sekali itu. Sehingga kebanyakan orang saking kagum, tertarik, mungkin sekarang sudah punya rasa cinta ya dengan sosok seorang Mardigu, mereka mengabaikan hal-hal yang sifatnya kritis terhadap Santara. Apa kekurangan dan kelebihan Santara kadang diabaikan. Padahal sosok seorang Mardigu Mowik sendiri seringkali dalam video-video narasinya mengingatkan kepada pemirsanya untuk menyisakan 20% dari rasa cinta, dari rasa kagum dengan tokoh atau sosok seseorang tertentu. 20%-nya itu sisakan untuk rasa curiga, rasa waspada, menyelidiki lebih dalam siapa dan bagaimana, ya seperti itu. Nah, di Santara sendiri, saya melihat dengan sudut pandang pribadi saya bahwa perusahaan ini yang pertama masih tergolong baru. Jadi saya pribadi masih hati-hati untuk ikut serta andil dalam urun dana di perusahaan tersebut. Setelah rasa waspada saya itu kan ada gitu. Sebenarnya Santara ini siapa, perusahaan apa? Setelah saya cari tahu, saya selidiki, baca-baca, memang sebenarnya Santara ini bukan perusahaan yang didirikan atau dimiliki oleh Mardigu Mowik, tapi CEO sekaligus co-foundernya itu seorang pemuda juga berasal dari Yogyakarta, namanya Reza. Bentar saya lihat.
Namanya, oke, namanya Reza Avicenna. Nah, dia adalah CEO, pemilik ya, sekaligus pendiri dari perusahaan Santara ini. Lalu, apa kaitannya Bosman dengan Santara? Di beberapa video, Bosman seringkali menjelaskan bahwa dirinya sudah uh, atau ingin mendukung penuh generasi-generasi muda, generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z untuk bertransformasi dalam dunia ekonomi, turut andil mendorong generasi muda untuk lebih andil dalam kegiatan ekonomi, khususnya ekonomi menengah kecil. Itu kenapa Mardigu kemungkinan melihat Santara dan sosok seorang anak muda Reza Avicenna ini, ya dia memutuskan untuk ikut serta mempromosikan perusahaan tersebut karena memang inovatif sekali. Dan ini Santara ini perusahaan equity crowdfunding pertama yang mendapatkan izin operasional dari OJK. Nah, pada awalnya Santara ini didirikan oleh Reza Avicenna di saat mereka hobi dengan mengembangkan sebuah usaha, sebuah bisnis. Jadi ada kendala-kendala tertentu khususnya di bidang permodalan dari usaha-usaha kecil tersebut yang membuat sulitnya berkembang. Jadi sang Reza ini tadi memang berinisiatif mendirikan perusahaan, gimana caranya supaya tidak harus perusahaan kecil ini meminjam ke bank, berhutang. Jadi gimana kalau kita patungan. Nah, awalnya patungan-patungan itu didapat dari customer sebuah perusahaan tersebut atau usaha tersebut. Jadilah Santara ini didirikan sebagai badan usaha resmi untuk menyalurkan uang dari customer sebuah usaha, memberikan modal ke tempat usaha langganannya. Itu latar belakangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, Mardigu Week sudah latar belakang Santara, sudah pendirinya. Mungkin saya ingatkan lagi bahwa pendiri dan CEO Santara adalah Reza Avicenna. Saya belum menemukan artikel bacaan yang menyebutkan Santara didirikan oleh Bosman Mardigu Moi. Tidak ada. Jadi terjawab sudah rasa penasaran saya, dan mungkin teman-teman yang selama ini mengabaikan tentang latar belakang Santara, mungkin dengan nonton video ini ya sedikit menambah pengetahuan ya. Nah, saya ingin juga membahas apa sih kekurangan Santara ini sebenarnya. Dari dari apa yang saya baca, apa yang saya perhatikan dari Santara ini sebagai sebuah perusahaan equity crowdfunding, bahwa saya menemukan beberapa kekurangan yang tentunya hal yang wajar bagi sebuah perusahaan baru ya, baru berdiri, baru beroperasional 2 tahun, dan ini sangat wajar sekali. Dimana saya sendiri berpendapat bahwa kekurangan dari Santara ini adalah tidak adanya secondary market. Dan saya perhatikan selalu
eh, Santara meyakinkan setiap investor yang bergabung bahwa secondary market ini akan coming soon diluncurkan di aplikasi Santara ya. Bahwa nantinya jika sebuah saham itu terjadi fluktuasi kenaikan, penurunan berdasarkan unit usaha yang mengalami kemajuan atau stabil atau gimana, itu berpengaruh terhadap nilai saham yang dimiliki oleh investor tentunya. Jadi kalau kita bicara saham itu kan ada naik turun ya. Ada, kalau kita ngomongin harga emas per gram itu kan per hari ada naik turun. Jadi di situ kekurangan Santara, dan mungkin saya yakin sekali Santara akan melakukan terobosan di bidang itu dan sedang dipersiapkan. Lalu kekurangan Santara di hal berikutnya adalah seringkali di prospektus sebuah saham yang diterbitkan tidak tercantum lembar sahamnya. Lembar sahamnya berapa, tapi saya melihat di beberapa perusahaan yang menerbitkan saham yang baru-baru minggu-minggu ini sudah disebutkan. Karena itu penting sekali, seperti bahasan di video saya sebelumnya, untuk mengetahui jumlah dividen kita estimasi ya dalam 6 bulan ke depan berapa sih yang bakal kita dapatkan. Itu kan bisa dilihat dari lembar saham yang diterbitkan. Saya pikir itu tidak lama lagi itu akan selalu dicantumkan. Nah, mungkin teman-teman tidak pernah tidak mengabaikan hal tersebut kalau saya perhatikan. Lalu di luar dari Santara yang saya perhatikan, investornya cenderung memang pelaku pemula dalam sebuah transaksi saham, jual beli saham. Jadi main hantam saja, mungkin karena sosok seorang bosman yang dia kagumi, dia yakin sekali Santara ini memberikan keuntungan dari uang yang diinvestasikan di situ, sehingga pelajaran ya, ketentuan di Santara itu kadang belakangan nanti saya tanya. Salah satu contohnya yaitu peraturan OJK nomor 38 kalau tidak salah, di ayat 2, yang memberikan atau membatasi nilai sebuah investasi dari masyarakat umum perorangan yang penghasilannya tidak lebih dari 300 juta per tahun. Itu tidak lebih dari 5%, yaitu senilai 5 juta saja. Nah, di sini saya melihat ada sesuatu yang harus dijelaskan kepada para investor yang jumlahnya mungkin sudah ribuan sekarang, bahwa jika kita membeli saham di Santara, membeli saham 5 juta itu dengan prospektus yang kita baca dari penerbit ya, perusahaan penerbit, itu harusnya kita sudah bisa menghitung di awal, mengestimasi berapa potensialkah perusahaan itu untuk kita modalin gitu, kita beli sahamnya. Karena berdasarkan estimasi yang saya coba-coba, itu belum ada satupun perusahaan di Santara yang nilai keuntungannya itu total semuanya ya mencapai dalam 6 bulan itu mencapai 600 juta. Belum.
Mungkin nanti, dan saya yakin itu ada saja, karena mungkin faktor pandemi, kebijakan pemerintah terhadap peraturan-peraturan di masa COVID-19. Nah, lalu berikutnya dari peraturan OJK nomor 38 tersebut, itu kan kita nggak bisa lebih 5 juta ya kita berinvestasi jika penghasilan per tahun kita tidak lebih dari 300 juta. Menurut saya pribadi. Jikapun saya punya uang 5 juta atau 10 juta, dengan estimasi yang saya coba kalkulasi dari prospektus setiap perusahaan penerbit di Santara, itu memang nilainya lebih besar dari suku bunga bank, tapi termasuk kecil untuk jangka waktu 6 bulan. Saya lebih cenderung memilih, kalau saya punya uang 5 juta, itu memberikan modal tersebut langsung kepada teman, saudara yang sedang menjalani usaha, yang memang usahanya kecil dan butuh bantuan modal untuk scale up ya, untuk menambah fasilitas, untuk menambah kursi, untuk membuka cabang ya. 10 juta, 10 juta atau 5 juta mungkin. Itu saya pikir akan lebih menguntungkan daripada saya berinvestasi di Santara dengan nilai uang 5 juta atau 10 juta tersebut. Nah, kayaknya itu dulu deh. Saya nggak berani terlalu mengeksploitasi uh, kekurangan berdasarkan pemikiran atau pandangan, sudut pandang saya pribadi. Tentunya teman-teman juga berhak, atau saya sarankan, mencari tahu, menggali, ya, mempelajari lebih jauh tentang Santara ini. Nah, segitu saja ulasan saya tentang Santara. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Ini bukan bermaksud menjelek-jelekan, bukan bermaksud mengkritik. Ini hanya sharing tentang sudut pandang saya secara pribadi. Jumpa lagi, semoga menambah wawasan. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye.